pertama perdana di SMK Teladan. Kali ini saya Udah belum ada yang nonton. Selamat pagi, selamat datang di tayangan perdana pertama di SMK Teladan. Saya Hosyala bersama bintang tamu kami, yaitu Kak Irvin. Sebelumnya Kak Irvin mau perkenalan dulu? Boleh dong. Oke, baik. Selamat pagi para pendengar dan penonton yang terhormat ya. Di pagi yang Jumat ini menjelang weekend. Perkenalin, nama saya atau nama kakak adalah Irvin Erdiansyah. Akrab dipanggil Kak Irvin atau Kak Irvin, no problem ya. Jadi kakak ini, saya ini atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillahnya itu merupakan lulusan SMK Pariwisata dan alhamdulillah juga sekarang bergelut juga berkarir di bidang pariwisata. Nah, yang namanya pariwisata itu kita akan bahas lebih lanjut nanti dipandu oleh kakak kita yang cantik ini, Kak Sheila. Gitu kurang lebihnya. Gimana kabarnya Kak Irvin hari ini? Oh, ya gitulah. Meskipun tadi pagi sempat pilek-pilek dikit, tapi ya alhamdulillah lumayan. Not bad. Daripada lumayan kalau kata orang, ya kan ya? Benar. Kak Sheila sendiri gimana kabarnya? Oh, saya kabarnya baik sekali sih. Cuma rada gugup karena ini tayangan perdana pertama di SMK Teladan. Wih, perdana, premier, keren ya? Keren. Mantap. Oke, jadi kita mau ngebahas apa nih? Sebelumnya kakak juga sempat ngomong kelulusan SMK Pariwisata ya? Iya. Nah, aku mau nanya, itu SMK Pariwisata menurut kakak tuh gimana ya? Oke, jadi gini guys. Kalau menurut saya ya, menurut kakak sendiri, SMK ini adalah sesuatu instansi pendidikan yang menurut kakak adalah cukup istimewa. Istimewanya gimana sih? Kan kalau yang namanya murid, pelajar di bidang SMP, begitu lulus, dia akan mendapati sebuah pilihan. Apakah dia mungkin mau lanjut homeschooling, apakah dia mungkin ternyata ada urusan apa atau kendala apa, dia akan mungkin tidak melanjutkan sekolah dari SMP. Tapi mayoritas itu adalah memilih untuk SMA dan SMK. Kalau SMA, sekolah menengah atas ini, jurusan yang diarahkan untuk pelajar-pelajarnya ini meniti jalur pendidikan yang lebih tinggi nanti. Lain kata, biasanya, tapi nggak selalu. Biasanya anak-anak SMA, teman-teman kita yang SMA di Indonesia ataupun di luar negeri ini dilatih, dibentuk supaya mereka itu siap yang namanya itu menempuh jalur perguruan tinggi. Nah, kalau SMK gimana tuh? Kalau SMK, ini SMK panjangannya kan sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah spesialisasi artinya. Spesialisasi di sini merujuk ke dunia kerja, yang mana dunia kerja ini siswa-siswi SMK di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, vocational school atau vocational high school bahasa Inggrisnya itu, artinya dia ini nggak cuma belajar disiapkan untuk kuliah doang ya, tapi bahkan anak-anak SMK pun itu dilatih supaya siap nggak cuma buat kuliah, tapi juga untuk langsung terjun ke dunia karir atau dunia kerja industri nanti begitu lulus. Kalau istilahnya dia lulus kemudian dia mau pilih kuliah itu nggak apa-apa. Dan istilahnya kalau mau langsung kerja pun nggak masalah. Bahkan di SMK pun juga diajarkan pelajaran bisnis awal ya, wirausaha sederhana, yang mana kemudian itu merupakan aset bekal yang sangat efisien dan sangat bermanfaat kalau seandainya pengen membuka usaha sendiri. Jadi seperti itu SMK. SMK sendiri kan ada banyak ya jurusannya apa. Contohnya itu yang kita bahas pagi ini, SMK Pariwisata. Artinya SMK Pariwisata bagi kakak sendiri adalah SMK yang melekat erat yang di dalam hati kakak. Nah, kok bisa begitu kak? Karena kalau bagi kakak ya, kakak sendiri merupakan lulusan SMK Pariwisata, yaitu lulusan SMK Teladan juga. Dan banyak yang bilang lah SMK kan emang langsung dapat kerja. Kan mujur-mujuran. Iya betul, memang ada unsur hoki-hokian atau element of luck ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau mencari pekerjaan meskipun lulusan S1, S2 ataupun S3 ya sama.
Yang penting ada niat, usaha, dan doa. Apapun pilihan sekolahnya, terutama yaitu SMK, pasti Allah atau Tuhan akan membuka jalan. Jadi seperti itu. Baik Kak, dari tadi nih pariwisata terus ya. Aku penasaran pariwisata tuh secara singkat apa sih, dan kenapa emang ada SMK khusus pariwisata gitu? Oke, baik, pariwisata. Pariwisata itu apa sih artinya? Nah, pariwisata itu sendiri ini memiliki arti yang cukup luas, tapi bisa diartikan juga artinya itu padat ya, padat dan terperinci. Maksudnya pariwisata itu adalah segala aspek di dunia yang mana kegiatan-kegiatan, unsur-unsur dan elemen-elemen terkait perjalanan yang bersifatnya itu secara sukarela, yang bersifat temporary atau tidak permanen, dan juga bertujuan untuk senang-senang atau refreshing, istilahnya rekreasi. Jadi contoh nih, kita jalan-jalan, anggaplah orang jalan-jalan misalnya itu ke Singapura. Ternyata dia ini ke Singapura bukan buat jalan-jalan doang, enggak, ngeliat Merlion, kemudian Marina Bay Sands, enggak. Tapi di sana itu ke Singapura ternyata dia cuma untuk berobat. Ada juga gitu ya? Iya. Nah, kalau itu yang terjadi, itu jatuhnya bukan pariwisata. Itu jatuhnya kan perjalanan medis ya. Nah, lain cerita kalau misalnya orang ini dia ke Singapura, kemudian dia nggak ada kegiatan tujuan khusus selain istilahnya itu dia refreshing, relaksasi, melarikan diri, eskapisme sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dia. Nah, kalau itu yang terjadi, baru itu namanya pariwisata. Dari mulai dia persiapan tuh, dari istilahnya Indonesia, kemudian dia OTW berangkat menuju Singapura, lalu kemudian di sana ngapain aja, nginep di mana aja, makan ngapain aja, serba-serbi di situ, kemudian sampai balik lagi pulang ke tanah air, ke Indonesia, barulah itu karena dia sifatnya sukarela, maksudnya itu pilihan dia ke Singapura, nggak selamanya dia menetap di Singapura, lalu kemudian tujuannya itu bersenang-senang. Kalau mencari pengalaman ya juga betul juga, tapi intinya itu dia bersenang-senang ya, relaksasi, refreshing pikiran, batin. Lalu kemudian dia balik lagi ke Indonesia, pulang. Nah itu dia yang disebut istilah contoh dari bagian pariwisata. Kalau bisa disimpulkan bahwa yang namanya pariwisata itu sendiri adalah segala jenis aspek dari perjalanan yang mana perjalanan ini dilakukan secara sukarela, tidak permanen atau tidak selamanya, dan dengan tujuan ini untuk relaksasi, bukan untuk berobat, bukan untuk pendidikan, bukan untuk nikah misalnya, kali dapat jodoh dari orang luar ya kan. Siapa tahu. Iya kan, kalau jodoh cuma Tuhan yang tahu, benar ya? Benar. Nah, kalau bukan untuk nikah, bukan untuk pindah ke warga negaraan, bukan lagi misalnya itu untuk refugee ya, atau istilahnya itu mencari suaka, kalau mungkin negaranya sedang di bawah penjajahan atau peperangan, bukan seperti itu. Intinya pariwisata itu tujuannya yaitu untuk relaksasi, yaitu mencari pengalaman atau istilahnya itu menenangkan batin, pikiran, dan jiwa. Jadi kurang lebih singkatnya sih seperti itu. Aduh, keren banget ya penjelasannya secara terperinci banget ya Kak Irvin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang benar itu dari Tuhan ya, bukan dari saya ya, bukan dari kakak. Karena ya kakak kan manusia biasa lah, manusia tak terlepas dari salah dan dosa. Iya benar. Tergantung kan kita judul tema kali ini tuh emang iya SMK pariwisata. Menurut Kak Irvin, apakah SMK pariwisata ini bisa melanjutkan ke jenjang ke dalam dunia kerja? Kan di Indonesia nih banyak tuh kan jurusan-jurusan lain, dan kenapa sih menurut kakak SMK pariwisata tuh juga bisa masuk ke dunia kerja gitu? Kompetitif ya? Iya kompetitif kan, sekarang kan isunya juga banyak banget nih. Makanya jadi saya mau nanya pendapat kakak mengenai SMK pariwisata secara khusus. Siap. Baik. Pertama kita harus mengetahui dulu ya, yaitu market karir workplace itu, jenjang karir di Indonesia itu seperti apa. Pasti yang namanya setiap tempat dan negara itu ada lowongan kerja. Lowongan kerja ini banyak jenisnya. Nah, SMK-SMK yang tersebar di seluruh Indonesia
Ini jurusannya banyak untuk mengcover semua lowongan yang ada. Contoh, teman-teman kita yang dari administrasi perkantoran akan bekerja yaitu di bidangnya, yaitu mengurus serba-serbi administrasi. Contohnya misalnya itu seperti di kantor depan kantor-kantor umum, atau juga bisa di pabrik ya kan ya, atau bisa juga umumnya itu misalnya di library atau di perpustakaan. Nah, bagaimana dengan pariwisata? Kalau menurut kakak ya, sebagai lulusan pariwisata sendiri juga, ini adalah peluang atau momen yang cukup lukratif menurut kakak, yaitu cukup menguntungkan, yang mana peluang ini untuk berkarya, bekerja di dunia industri pariwisata itu cukup luas dan terbuka banyak. Kok bisa begitu? Nah, kalau kita lihat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini banyak banget yang namanya objek wisata dan atraksi wisata. Dari sebelah barat di Medan itu ada objek wisata. Di sebelah timur itu ada Raja Ampat, ya kan ya? Ke arah utara itu ada Bunaken, Sulawesi. Ke arah selatan ada Pulau Komodo. Dan dari barat ke timur, utara sampai selatan, itu semuanya itu luas. Ya kan ya? Luas. Dan karena dia itu banyak dan luas objek wisatanya, maka butuh orang dong. Butuh orang pekerja yang mau bekerja di tempat-tempat itu. Yang namanya pariwisata, mayoritas dunia ngapain? Dunia dengan segala sesuatu kesibukannya, yang namanya peluang kerja di pariwisata itu selalu terbuka. Lain cerita, exceptionnya itu adalah kalau misalnya COVID kemarin ya. Kan kalau COVID kemarin kan gara-gara pembatasan bersama secara besar itu kan memang lokomosi atau pergerakan itu memang dibatasi ya kan ya, jaga jarak. Nah, kalau itu terjadi memang pariwisata itu bisa dibilang agak lumpuh, tapi bisa kita akui bahwa tidak sepenuhnya mati. Nah, kok bisa begitu? Muncul bidang namanya e-tourism, pariwisata virtual. Ya kan ya? Nah, ada pariwisata virtual. Gunanya apa? Yaitu memperkenalkan ke dunia bahwa meskipun pariwisata itu belum bisa dinikmati atau didatangi secara langsung, objek wisatanya, tempat-tempatnya, itu kita bisa melihat, mempelajari tempat-tempat pariwisata dari rumah kita. Kayak kayak video promosi di media sosial contohnya ya. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau contoh juga kan kemarin tuh virtual di Lawang Sewu. Misalnya belum ke Lawang Sewu nih gara-gara COVID. Dari rumah kita itu website resmi dan handler sosial media dari Lawang Sewu yang dikelola oleh PT KAI Indonesia juga bekerja sama mereka. Itu kan mereka memperkenalkan e-virtual Lawang Sewu. Jadi viewer nih, para penonton istilahnya itu bisa melihat, mengeksplor Lawang Sewu meskipun dari rumah. Yaitu ruang-ruangannya itu ibarat seperti kita melakukan eksplorasi perjalanan dari Google Earth. Dari Google Earth itu keren juga ya. Iya. Nah, pariwisata tuh berkembang seperti itu. Jadi meskipun COVID sempat melumpuhkan sejenak, itu gak sepenuhnya mati. Nah, artinya kan COVID udah alhamdulillah itu udah lama pudar ya, maksudnya udah drastis berkurang. Tetapi masih ada ya, COVID masih ada, tetapi sudah berkurang drastis sekali, apalagi sudah pada vaksin 1, 2 dan booster segala macam. Maka pariwisata terbuka kembali dan pintu kesempatan berkarir dan bekerja di industri pariwisata ini sangat terbuka lebar. Contohnya seperti apa lagi? Kalau nggak percaya, setiap tahun teman-teman semuanya yang namanya maskapai udara atau airline ya, itu contoh misalnya punya Lion Air, lalu dari luar negeri punya Uni Emirat Arab, United Arab Emirates, maskapainya itu Etihad dan kemudian lagi Etihad dan Emirates, lalu contoh lagi adalah Turkish Airlines dan Qatar Airways. Mereka itu setiap tahun rutin yang namanya mencari pekerja-pekerja, mereka buka lowongan kerja di seluruh dunia untuk semua applicant, pendaftar-pendaftar yang pengen minat jadi cabin crew di pesawat mereka, termasuk di Indonesia. Itu juga melalui SMK pariwisata atau gimana tuh? Nah, salah satu persyaratannya itu kan ya, yang
kalau mau tertarik bekerja jadi pramugari atau pramugara di maskapai ternama seperti Qatar Airways dan kemudian Etihad segala macam yang disebutkan tadi, itu minimal lulusannya itu adalah SMA atau setara. Karena SMK adalah setara dia, sederajat dengan SMA, otomatis lulus dong. Ya, lulus. Nah, lulus PES dia qualify untuk yang namanya bekerja, memenuhi salah satu persyaratan jadi pramugari di maskapai tersebut. Karena istilahnya SMK pariwisata, jelas di SMK pariwisata mempelajari juga tentang bahasa. Bahasanya nggak cuma Inggris, tapi juga bahasa yang umum dipakai di dunia. Contohnya Prancis, Jerman, dan Jepang, dan lain sebagainya. Nah, karena itu istilahnya menjadi aset sebagai untuk si pelajar ini sebagai bekal dia melamar di maskapai udara tadi, jelas dia akan peluang kerjanya, keterimanya itu lebih gede daripada pelamar-pelamar yang mungkin bukan lulusan SMK pariwisata. Jadi seperti itu. Begitu ya kan. Wah, ternyata juga terbuka banget ya di dunia kerja. Nah, aku juga bingung nih. Tadi kan kakak sempat ngomong lapangan kerja nih. Nah, kan di isu lapangan kerja tuh banyak pesaing-pesaing ya. Iya. Apalagi di Indonesia tuh banyak banget tingkat pengangguran yang tinggi. Terus persaingan tenaga kerja yang sekarang syaratnya udah lumayan ketat nih kak. Iya. Nah, terus kalau apakah SMK pariwisata ini tuh bisa mempermudah atau gimana gitu? Oke. Nah, lapangan kerja dan mungkin problematika yang unemployment di Indonesia, hampir di semua negara ya di dunia itu ada angka unemployment, ada angka pengangguran di semua negara di dunia. Cuma nih, sayang seribu sayang bahwa sayangnya itu kenyataannya, faktanya adalah Indonesia ini adalah negara dengan pengangguran, salah satu pengangguran yang paling banyak di dunia. Salah satu sumber itu menyebutkan, data dari Tempo itu menyebutkan bahwa pengangguran di dunia paling banyak itu Pakistan, kedua RRC, Republik Rakyat Cina, lalu kemudian ketiga adalah Indonesia tercinta, tanah airmu. Kemudian angkanya berapa sih? Angkanya ini kalau kita lihat data, ini ada banyak angka yang berbeda. Ada perbedaan atau fluktuasi data, tetapi angka yang relatif stabil itu sekitar 7 juta atau 8 jutaan lah. 7 sampai 8 juta angka pengangguran di Indonesia. Karena penduduknya itu 270 juta lebih Indonesia. Terbanyak nomor 4 di dunia ya. Nah, angka ini 7 juta ini, 7 sampai 8 juta rupiah ini cukup banyak sebetulnya. Nah, oleh karena itu wakil presiden kita itu Gibran Rakabuming Raka di salah satu kampanye kemarin kan menyebutkan bahwa akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, tetapi kita harus lihat dulu nih field resultnya dulu nih, hasil lapangannya seperti apa. Yang terjadi kemarin baru-baru ini bulan Mei kemarin di Cikarang, di Bekasi ada job fair. Job fair kan ya, job fair itu adalah sebuah bukan pameran ya. Jadi istilahnya itu ada sebuah penyelenggaraan, sebuah acara, sebuah expo yang mana aneka kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan ini datang ke sana untuk merekrut, mengundang orang-orang yang tertarik bekerja untuk mereka. Jadi istilah cerita kalau nyari pekerjaan, salah satunya itu bisa datang coba daftar di job fair langsung. Nah, yang terjadi di situ adalah ada 3.000 lowongan kerja. Lowongan pekerjaan di situ ada 3.000. Kira-kira Kak bisa nebak nggak berapa banyak orang yang datang? Waduh, kayaknya antara lebih dari 3.000 atau kurang sih. Lebih. Oh, Tapi lebih. angkanya berapa kira-kira? Kan ada 3.000 nih. Ada 3.000 lowongan pekerjaan, job offer 3.000-an. Nah, yang datang berapa kira-kira? 10.000 mungkin? 10.000? Ya, soalnya kan dari isu tadi yang aku bilang di pertama kan banyak juga tingkat pengangguran. Mungkin pendaftaran juga mungkin bisa banyak kali ya? Iya, bersaing ya. Nah, 10.000 itu bukan 10.000. Bukan. Yang terjadi
itu 8 kali lipat lebih banyak. Artinya yang datang itu di job fair kemarin dicatat dokumentasi membuktikan 25.000 orang lebih datang. Gila nggak? Kebayang nggak? Wah, Betapa angkanya padatnya itu. bener banget sih. 25.000 orang itu bersaing memperebutkan 3.000 lowongan kerja. Lah yang terjadi itu nggak semuanya itu lancar jaya langsung dapat kerja. Nah iyalah, orang 3.000 pekerjaan, orangnya 25.000, ya kagak kebagian. Bener. Nah, yang terjadi di situ apa coba? Kira-kira yang terjadi. Nah, pertama ada yang kemalingan motor, bahkan ada yang kecopetan. Mereka kemudian ada yang ketindihan ya, gara-gara kerumunan di situ luar biasa banyak orangnya. Kemudian ada yang kemalingan dompet, kehilangan dompet. Ada juga yang lempar-lemparan botol dan helm. Waduh, suasananya ricuh banget ya. Memang sangat ricuh sekali. Nah, yang terjadi adalah data ini membuktikan bahwa 25.000 orang ini, kalau kita bandingkan dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang istilahnya direncanakan oleh wakil presiden kita, itu belum 1%. Nah, memang ya ada unsur niat, usaha dan doa, dan unsur keberuntungan supaya kita bisa dapat pekerjaan. Tetapi kalau yang namanya pariwisata, SMK pariwisata, ini kalau menurut kakak sendiri ya, itu bisa mengelevate, bisa menaikkan peluang kita dapat pekerjaan lebih mudah. How so? Caranya kok bisa begitu kak? Nah, buktinya apa? Kalau istilahnya di dalam negeri ini kita sulit mencari pekerjaan, ada istilah kabur aja dulu. Waduh, itu maksudnya gimana tuh? Istilah kabur aja dulu itu artinya adalah orang di dalam negeri yang mencari kesempatan rezeki sementara waktu di negeri orang. Jadi istilahnya itu kerja di luar negeri dulu. Urusan dia mau istilahnya menetap tinggal di sana di luar negeri atau mau istilahnya balik lagi ke Indonesia, itu hak dia. Ya dong, karena asasi manusia. Jadi hak dia. Ada saya nggak akan menyebut namanya ya. Ada salah satu anggota pemerintahan yang mengatakan kalau kerja di luar negeri itu enggak nasionalis. Lah, kan oke, enggak nasionalis. Kan lowongan pekerjaan di Indonesia belum terwujud 19 juta. Ya kan ya? Belum ada 19 juta lapangan pekerjaan. Cuma ada istrinya 3.000-an, 25.000 orangnya kemana? Oke, 25.000 orang ini ngedaftar. Ya kan ya? 25.000. 3.000 orang dapat pekerjaan. 22.000 orang ini ngapain? Masuk lagi ke angka pengangguran. You know? Nah, kalau istilahnya memang sedang diupayakan oleh tim pemerintahan kita untuk membuka lapangan pekerjaan, jelas solusinya itu adalah sementara kita menunggu, kalau nggak kita buka usaha lapangan pekerjaan sendiri, ya kita cari di luar negeri. Tahu juga kan nggak semuanya yang di luar negeri menetap ke sana. Ya kan ya? Maksudnya nggak semuanya itu orang yang kerja di luar negeri di sana selamanya, kan enggak. Ada yang misalnya itu kembali ke Indonesia untuk mengkontribusikan pengalaman dan ilmu pengetahuannya untuk kemajuan negara kita. Nggak usah jauh-jauh. Pak Habibie waktu itu kan ke Belanda dan sekitarnya, belajar di sana, bekerja di sana, kembali ke Indonesia memajukan ekonomi Indonesia, apalagi melalui ilmu pengetahuan penerbangan ya aviasi yang ia pelajari di sana. Jadi seperti itu. Kalau SMK pariwisata, ya itu dia tadi, kembali lagi, karena ini kerja di luar negeri, di negeri orang, mayoritas orang di luar negeri itu salah satu bahasa internasional kan bahasa Inggris. Karena SMK pariwisata itu dikupas, maksudnya lebih banyak atau lebih dalam bahasa Inggrisnya, tentu peluang keterima kerja di luar negeri akan lebih oke lagi bagi para aplikat-aplikat lulusan SMK pariwisata, yang mana dia itu belajar bahasa Inggris supaya siap bekerja, nah cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Waduh, keren banget sih ya. Ternyata banyak hal-hal menarik juga ya tentang dunia kerja. Yes. Karena ini masih dunia kerja nih, pengalaman kakak waktu lulusan SMK pariwisata ke dunia kerja gimana sih awal-awalnya? Oke, pertanyaan ini menarik karena sebagai lulusan SMK ya atau lulusan SMA, banyak
di antara kita ini pasti yang agak bingung. Maksudnya bingung itu kita ngapain ya? Gue udah lulus nih, sekarang gue mau ngapain sih? Dalam artian lain itu adalah mencari identitas diri dan lifelong goal-nya. Artinya cita-cita hidupnya itu dia mau ngapain. Karena ya kita akuin aja ya, nggak semua orang itu clear. Maksudnya itu, gue begitu lulus pengen jadi dokter, gue begitu lulus pengen buka usaha mie atau dagang bakso misalnya, atau sate. Nah, kan tidak semua orang seperti itu. Mahasiswa itu terombang-ambing. Nah, nggak jelas juga. Sama seperti kakak sendiri juga ya, karena termasuk salah satu orang yang bisa dibilang tidak 100% mengetahui penuh masa depan seperti apa. Dan artinya itu berpengaruh ke keputusan kakak sendiri. Yaitu, begitu lulus yang terjadi itu, memang ya sambil cari-cari waktu itu, kalau kakak sendiri akui, tertariknya itu dulu kakak pengen daftar beasiswa Turki Burslari namanya. Itu di mana tuh Kak? Nah, bagi teman-teman yang kelas 2 naik ke kelas 3 nih, kelas 11 naik ke kelas 12, baik itu kalian SMA atau SMK, ada berita pengumuman setiap tahun yang namanya pemerintahan Turki itu membuka beasiswa gratis untuk seluruh pendaftar di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang pengen kuliah S1 sarjana di Turki, itu bisa ngedaftar di website resminya. Nama beasiswanya itu Turki Burslari. Tersedia itu nanti kuliahnya itu di 2 bahasa. Ada yang di bahasa Inggris kuliahnya ya, ada juga yang kuliahnya itu menggunakan bahasa Turki. Kalau Herben kan saya nggak bisa bahasa Turki Kak. Oke, nggak bisa bahasa Turki, nggak masalah. Nanti di sana itu mereka menyediakan kursus atau les bahasa Turki. Jadi les dulu selama beberapa bulan, nanti setelah lulus lesnya akan dimasukkan ke kampusnya untuk siap kuliah pakai bahasa Turki. Dan itu teman-teman semuanya, beasiswanya itu pendaftarannya itu gratis. Pendaftarannya itu gratis, dan juga beasiswanya itu terbagi menjadi 2. Ada yang parsial sebagian, dan ada juga jelas ya semua orang pengen adalah yang total atau yang penuh, yaitu beasiswa full 100% gratis, yaitu di Turki. Alhasil begitu daftar, kakak sendiri Allah berkehendak itu yang terjadi adalah karena nggak lulus. Bertahun-tahun nyoba daftar, dan ada batas usia juga ya. Istilahnya kalau udah 5 tahun semenjak tanggal kelulusan itu udah selesai, maksudnya nggak bisa daftar lagi karena mengakomodasi ke pelamar-pelamar lain. Gagal, maksudnya gagal semuanya, nggak lolos. Akan tetapi yang terjadi adalah ada juga nih bagi teman-teman yang pengen berkarir, ada solusinya. Bisa istilahnya itu mengikuti pilihan kakak, yaitu daftar yang namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Itu apaan ya Kak? Aku baru pertama kali dengar nih. Oke. Pusat Pelatihan Kerja Daerah, sering disingkat PPKD. Dulu namanya itu BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, Pusat Pelatihan Kerja Daerah ini teman-teman semuanya, ini adalah salah satu bisa dibilang fasilitas sarana prasarana yang bisa diacungin jempol buat pemerintahan Indonesia bagi kakak ya. Lah, emang itu apa sih? PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah ini, dia adalah instansi pemerintah, teman-teman semuanya, kantor pemerintah. Dan dia itu, tugas dia adalah spesialisasinya adalah melatih pendaftar-pendaftarnya itu untuk siap kerja selama kurang lebih 45 hari. 45 hari kerja. Jadi istilahnya itu weekend libur, Sabtu Minggu libur. Tapi ada juga yang masuknya itu Senin sampai Sabtu, 1,5 hari. Nah, dia ini teman-teman semuanya, PPKD itu dia merupakan instansi pemerintah yang jurusannya banyak. Jadi istilahnya itu bisa dibilang kursus dan lebih canggih daripada SMK. Dan bisa dibilang malah juga sebagus kuliah juga. Nah, ngapain sih di sana PPKD? Singkatnya, begitu pendaftar ini ngelamar ke PPKD, kalau keterima, dia di hari kerja, dia akan masuk pelatihan. Masuk pelatihan di weekday. Nah, pelatihannya itu dikasih teori, dikasih praktek. Sesuai jurusan yang dipilih. Karena jurusannya ada banyak nih. Jurusannya apa aja Kak? Oh, ada banyak. Bahasa Inggris, 1. Ada kemudian lagi bahasa Jepang. Ada kemudian tata busana.
buat teman-teman yang suka desain itu fashion. Tata boga, yang doyan masak, yang pengen terjun ke kuliner, kita buka bisnis usaha dagang, itu bisa istilahnya itu masuk ke tata boga. Atau mungkin ngebantu orang tuanya dagang kue segala macam, ini bisa cocok banget di tata boga. Ada lagi operator komputer, tim yang suka gambar bisa masuk ke desain grafis. Yang kemudian istilahnya itu pengen tertarik kerja di perbengkelan, ada otomotif situ, ada bubut, ya kan ya. Pengen istilahnya itu bekerja memperbaiki AC dan kulkas, teknik pendingin, itu ada. Segala macam itu semuanya ada banyak dan tersedia di Jakarta itu, di ibu kota Indonesia itu, di Jakarta itu, baik tersedia di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. 5 lembeng itu ada. Dan yang menarik dari PPKD ini, Kak Sheila, ini yang namanya PPKD daftarnya itu, prosesnya itu dari awal sampai selesai, lulus, itu free, 100% gratis. Waduh, kesempatan besar banget sih ya Yoi. untuk menambah pengalaman. Iya, nggak cuma pengalaman, itu memang nggak cuma dapat ilmu juga ya. Begitu istilahnya menjelang hari-hari kelulusan, hari-hari selesai pelatihan, itu ada uji kompetensi dan dapat sertifikasi profesional langsung dari BNSP. Keren banget sih Kak, itu juga bisa jadi nambah sumber daya kita biar nggak masuk ke dalam lingkup pengangguran juga kan. Iya, karena memang mereka itu juga dari PPKD itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan loh. Artinya begitu peserta lulus itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Nggak cuma itu ya, di PPKD itu pelatihannya itu gratis dan nggak cuma itu, nggak sebatas itu doang. Dia nggak pendaftaran itu gratis, cuma modal itu doang ya, transportasi kita ke sana dan pulang, yaitu modal kita sendiri. Kedua itu adalah yang namanya kita PPKD, pelatihan di situ dapat seragam gratis, dapat snack gratis ketika coffee break di tengah-tengah, sekitar jam 9 jam 10 pagi gitu. Siangnya itu jam 12 itu dapat lunch gratis, makan siang gratis disediakan oleh sana. Dan kemudian itu dapat modul juga gratis, buku sesuai jurusan yang dipilih. Bagi teman-teman yang milih desain grafis atau segala macam teknikal tentang komputer, itu juga disediakan flash drive atau USB flash disk. Saya ingat kakak itu dulu kalau yang operator komputer, kakak ingat banget teman-teman di operator komputer itu dapat flash disk yaitu 8 GB. Kalau yang tim desain grafis 16 GB. Nah, itu semuanya gratis tuh. Keren banget sih penyediaannya. Iya. Ngomong-ngomong soal jurusan tadi, itu aku penasaran deh, Iya. prospek kerja di bidang pariwisata di Indonesia tuh ada apa aja deh Kak? Oke. Nah kan kalau begitu kakak lulus itu, kakak gabung ke PPKD ya, jurusannya bahasa Inggris. Nah, kalau membahas bahasa Inggris dan kaitannya dengan aneka-aneka prospek pekerjaan di dunia industri pariwisata, dia ada banyak. Menariknya teman-teman semuanya, yang namanya di pariwisata ini, dia bisa mengakomodasikan untuk segala jenis orang yang sosial skillnya itu, kemampuan bersosialisasinya itu berbeda-beda. Contoh, ada orang-orang yang introvert biasanya itu kurang jago atau kurang pede atau kurang suka tampil di depan umum. Kakak sendiri sebetulnya introvert sebetulnya. Kalau ngomong di depan begini, ini sebetulnya itu ya memang bawaannya. Banyak orang yang bilang itu, Kevin, lu introvert. Tapi kalau suka ngomong di depan umum sih, tips triknya gimana sih? Sebetulnya itu kalau bisa diakuin, kalau boleh jujur ya, yang namanya kita ngomong di depan umum itu biar pede, biar nggak malu-malu, yaitu triknya atau kuncinya cuma satu, pengulangan aja, repetition. Semakin sering tampil, semakin pede. Bagi teman-teman yang istilahnya pede ngomong, itu bisa di public speaking, di pariwisata. Nah itu untuk teman-teman yang untuk yang introvert ya, karena istilahnya kurang pede ngomong, bisa kerja di bidang pariwisata yang di back office atau istilahnya yang nggak berhubungan langsung dengan tamu, nggak ketemu tamu langsung, itu ada lowongan kerjanya. Bagi teman-teman yang ekstrovert, doyan sosialisasi, suka banget ngobrol ketemu orang itu, nah itu ada juga lowongan kerjanya di pariwisata. Baik itu jadi siapapun diri Anda, jadi meskipun introvert yang istilahnya orang rumahan, nggak terlalu doyan keluar,
maksudnya itu loner, but not lonely ya, penyendiri tapi tidak kesepian. Anjay. Nah, itu istilahnya itu ada buat yang apa namanya, tim introvert ada, buat tim extrovert pun ada. Contohnya seperti apa? Contoh nggak usah jauh-jauh, tim introvert bisa kerjanya itu waktu KKPKL dulu di bagian admin. Waktu itu alhamdulillah sempat PKL itu praktek kerja lapangan, yaitu kerja di industri langsung sebagai bagian dari pembelajaran di SMK Teladan ya. Itu di Antafaya namanya, di tour operator di Biro Perjalanan Wisata Antafaya, yaitu di cabang Faya Tournya. Karena itu kerjanya di admin. Dan kerjanya itu relatif simpel. Dan bisa dibilang meskipun repetitif ya, mengulang-ulangi hal yang sama, itu bisa melatih kesabaran, tapi di saat yang sama itu satisfactory juga, memuaskan juga. Kerjanya ngapain? Yaitu sebagai admin, waktu itu posisinya menghandle aneka berkas-berkas, kemudian istilahnya itu bill dan bond, kemudian dokumentasi penerbangan segala macam, itu kami yang sortir, kami yang input data. Itu kan buat introvert banget tuh ya. Oh iyalah, orang nggak ketemu orang. Nah, benar juga. Iya, nah, tapi kalau teman-teman yang dulu ngomong gimana? Ya ada tim extrovertnya itu, contohnya itu di waktu itu PKL. Lagi kan 3 bulan di travel, 1 bulan di objek wisata ya, di tempat wisata itu di Monas. Itu ke kami, kakak waktu itu posisinya sebagai salah satu tour guide di sana dan sebagai tim koordinator. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang introvert itu kerjanya di back office, maksudnya itu yang nggak berhubungan langsung dengan tamu. Extrovert jelas ketemu tamu, baik itu di jurusan ULW, yaitu usaha layanan wisata, dulu namanya UPW ya, usaha perjalanan wisata. Ada juga yang tim AP, akomodasi perhotelan. Nah, baik UPW ataupun akomodasi perhotelan, yaitu 2 jurusan di SMK Pariwisata, itu ada jelas lowongan yang diperkhusus banget, ideal untuk tim introvert, baik yang ULW APH, ada juga yang extrovert dari para ULW APH, itu jelas bisa juga bekerja di pariwisata ataupun di perhotelan. Contohnya itu kalau di hotel yang introvert ngapain? Contohnya dishwashing, yaitu pencuci piring, ya kan ya? Atau lagi misalnya itu yang nggak ketemu tamu langsung, housekeeping, kan bebenah kamar ya, bebenah kamar. Nah, bebenah kamar, membersihkan serba-serbi fasilitas hotel. Interaksi tamu itu kan memang ketemu ya, kadang-kadang, tapi kan nggak terlalu sering. Nggak sesering misalnya tim yang di FO, front office, karena memang menyambut tamu dan istilahnya itu menyambut tamu juga, berterima kasih saat dia check out dari hotel. Jadi seperti itu. Kalau cross check karir itu gimana Kak? Contoh, saya waktu di SMK, misalnya ya, contohnya ada pendengar kita mungkin atau siapa di sini misalnya, dia itu lulusan perhotelan, tetapi dia kerjanya itu di ujung-ujungnya di pariwisata. Tapi sebaliknya juga, lulusan anak pariwisata kerjanya di hotel. Itu bisa juga. Contoh bukti nyatanya, salah satu teman kakak, alumni sangkatan kakak, namanya Rahman ya, Muhammad Rahman. Nah, dia ini anak apa ya? Perhotelan dia. Anak perhotelan, seangkatan sama kakak, gabung 2014, lulus 2017 kemarin. Nah, 2017 lulus, yang terjadi adalah si Rahman ini ya, teman kakak ini, dia anak AP, perhotelan, tapi yang terjadi dia kerja di bandara sekarang. Waduh, keren banget ya, jauh dari jurusan juga sih. Iya, itu cross check silang begitu nggak masalah sebetulnya. Oh, itu nggak masalah. Jadi itu terbuka nih, dibilang tadi, pariwisata itu fleksibel dan lowongan kerjanya itu peluangnya terbuka lebar. Jadi jangan ragu-ragu. Oh iya benar, makasih banyak informasinya. Selama di SMK Pariwisata tuh suka dukanya gimana sih? Kan setelahnya kan udah nih, masa di dalam SMK-nya belum sih? Jadi menurut kakak suka duka di SMK Pariwisata tuh gimana aja? Suka dukanya ya. Kalau ditanya kakak, ada, wah Pin, ada ini good news, bad news. Ada berita bagus, berita baik, berita kurang baik nih, kurang mengenakan. Lu mau dengar yang mana dulu? Nah, kalau kakak sendiri itu biasanya dengerinnya itu yang nggak enak dulu, yang nggak enak dulu atau kurang enak dulu, supaya si good newsnya ini, berita baiknya ini menjadi pelipur lara atau penghibur hati. Jadi istilahnya itu dengan yang kurang baik dulu baru yang baik. Duka dari SMK terhadap sekolah di SMK itu, kalau kakak pribadi ya, kan setiap orang tuh punya pendapat masing-masing, berbeda-beda, nggak semua orang sama. Tapi ini kalau
menanyakan kakak, ini jawaban yang akan diberikan. Pertama, dukanya itu kalau menurut kakak itu adalah nggak semua SMK itu jumlahnya itu pesertanya itu banyak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ekstrovert itu yang pengen cari relasi atau teman sebanyak-banyaknya, mungkin lebih banyak mendapatkan teman di SMA. Tapi bukan berarti sekolah di SMK itu muridnya agak sedikit, nggak sebanyak di SMA, bukan berarti nggak berkeluarga istilahnya atau bersahabat di SMK itu. Kalau nggak percaya, justru kalau menurut kakak itu riset penelitian membuktikan sekolah-sekolah di Eropa Utara, Skandinavia contohnya itu, kelasnya itu muridnya sebetulnya dibatasin. Karena yang namanya sekolah atau pembelajaran di kelas itu lebih efektif, lebih bersahabat, lebih komunikatif kalau si muridnya ini jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Contoh, kalau rapat lebih efektif komunikasinya itu kalau rapatnya itu nggak terlalu banyak orang. Contoh 8-10 orang. Nah, atau mungkin 12 atau 15. Bayangin rapatnya itu rapat meeting yang jumlahnya itu 20 orang lebih, atau mungkin 30, 40, 50, bahkan mungkin 100 sampai ratusan. Itu tentu akan lebih ribet ya, atau lebih sulit mengemukakan isi pendapat kita. Nah, kan di SMK itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya, nggak semua SMK sedikit, tapi karena nggak semua SMK itu, yang namanya di SMK itu muridnya ini nggak sebanyak di SMA, tentu ada suka dukanya, yaitu salah satu positif side-nya itu, sisi positifnya itu adalah di SMK itu karena muridnya agak lebih sedikit, maka dia ada nuansa kekeluargaan di sana, lebih hangat persahabatannya di situ. Kalaupun ada masalah dan isu, jelas akan lebih gampang mengkomunikasikannya. Kakak ingat banget waktu itu dulu di angkatan kakak itu ada salah satu murid yang nggak masuk selama berhari-hari. Alhasil waktu itu sama wali kelas kami, wali kelas kakak waktu itu, kakak ingat banget, Bu Eni Sitanggang SPD, masih mengajar beliau di SMA Teladan. Semoga sehat selalu ya beliau dan keluarganya. Kakak ingat banget waktu itu kami, kakak termasuk, dan Bu Eni itu melakukan kunjungan langsung ke rumahnya. Di rumahnya itu orangnya nggak ada. Yang terjadi adalah ini manusia, kakak nyebut namanya ya, pesangkatan kakak nanti jadi aib. Nah, si orang ini anak APH ya, dia tuh ternyata di warnet. Di warnet dari pagi sampai malam itu dia kerjanya di warnet. Dia kemudian istilahnya didatengin Bu Emi, kaget dong ya kan. Nah, dia kaget, alhasil karena didatengin sama gurunya langsung, datanglah ke sekolah. Di sekolah itu istilahnya itu seperti disidangkan, dibuat seperti sidang, ruangan itu digelapin, dan dia itu ditanya, kenapa kamu gak masuk sekolah, ya kan? Singkat cerita, dari istilahnya mengeluarkan unek-uneknya itu, yaitu renungan, bisa dibilang renungan ya, meskipun bukan LDKS. Nah, dia itu akhirnya mengakui bahwa si A dan B itu dalam tanda kutip bikin dia kurang nyaman. Yang terjadi kemudian, si A dan B ini minta maaf juga, dipandu oleh Bu Emi dan kawan-kawan dan guru-guru waktu itu juga. Akhirnya pada rangkulan semua, akhirnya kelas kami itu, angkatan kami itu maju kembali barengan. Semuanya akhirnya itu, alhamdulillahnya itu datang semua, kompak lagi. Itu yang pertama, suka duka yang pertama. Duka dan suka yang kedua, kemungkinan kalau yang kedua itu, beberapa SMK itu mungkin di bagian dukanya itu adalah mengharuskan interaksi yang tidak ditemukan di SMA. Nah, contohnya gimana? Di SMK itu ya, jelas ada yang namanya PKL atau praktek kerja industri, prakerin atau PKL. Nah, dia ini kan mengharuskan siswa-siswinya ini terjun langsung ke lapangan kerja. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia ini, si murid ini harus dipaksa bisa di dunia kerja. Dunia kerja itu ketika PKL itu kan memang ya diajarin dari pandu oleh tim senior di sana. Oleh istilahnya kakak-kakak di sana itu mengajarkan, oh lo harus begini loh, peraturannya begini, kamu jangan begini ya, seragamnya begini begitu. Nah,
peraturan-peraturan itu nggak cuma harus dikuasai dan dijalani, dia juga harus menjalani tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pekerja tetap di sana. Pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya itu pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya itu dilakukan oleh staf-staf langsung kantor di sana itu tempat di PKL, itu dia harus jalanin juga. Kalau salah, itu bisa trouble, bisa dikeluarin atau bahkan bisa ada konsekuensi hukumannya. Kadang-kadang tekanan seperti itu bisa berpengaruh juga ya, karena nggak semua orang itu, nggak semua pelajar dan pemuda itu ya langsung siap seperti itu. Balik lagi, setiap orang itu memiliki perbedaan-perbedaan yang berbeda-beda, memiliki pros and cons, strengths and weaknesses yang berbeda-beda, kelebihan kekurangan berbeda-beda. Jadi itu mungkin sedikit pressuring buat sebagian orang, bagi beberapa sebagian dari pelajar-pelajar SMK. Nah, sukanya lagi kalau menurut kakak itu jelas selain lowongan kerja yang begitu banyak yang bisa dibilang cukup terbuka, adalah kalau menurut kakak itu dibagi di sekolah SMK Pariwisata. Kalau kakak ditanya momen paling apa sih paling berkesan di SMK Pariwisata, itu kalau menurut kakak pribadi sendiri jawab jujur, itu adalah study tour. Waduh, study tour? Iya. Itu tuh kayak keliling-keliling gitu ya kak? Nah, study tour itu dua kata ya, study dan tour. Study artinya belajar, tour artinya tour ya, perjalanan, wisata. Nah, study tour ini kalau bagi kakak ya, ini adalah ini momen pilihan kakak yang berada di atas daripada momen-momen seru lainnya di SMK. Jelas momen-momen di SMK itu seru abis ya. Contoh LKS. LKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa dan kepramukaan. Itu diisinya ke Jawa Barat, ke gunung-gunung. Nah, istilahnya bermalam di situ, jurit malam. Oh, itu seru banget. Tapi yang lebih seru kalau mereka kayak itu, LKS itu seru. Tapi yang di atasnya LKS bagi kakak itu adalah study tour. Study tour itu ini SMK Pariwisata ada konotasi, istilahnya itu perspektif bilang begini, emang iya SMK Pariwisata itu, lo anak SMK Pariwisata ya? Iya, lo jalan-jalan dulu ya? Kata siapa? Nah, ada orang bilang itu, oh SMK Pariwisata, atau istilahnya, oh lo kuliah pariwisata, lo jalan-jalan dulu dong. Enggak, belum tentu juga, karena yang namanya jalan-jalan itu butuh duit bro, ya kan ya? Butuh duit, dan istilahnya butuh waktu, butuh tenaga. Nah, tapi di saat memang pariwisata itu ada kesempatan untuk istilahnya waktu momen yang pas untuk dia melakukan perjalanan, itulah kesempatan emas yang harus kita nikmatin dan manfaatin sebaik mungkin. Dalam konteksnya itu di SMK Teladan ya, itu yang namanya study tour itu merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi istilahnya itu meskipun dia jalan-jalan keluar Jakarta selama beberapa hari atau bahkan seminggu lebih, itu dia pasti yang namanya SMK Teladan itu melakukan jalan-jalan pasti ada pembelajarannya juga, dipandu, ditemenin sama guru-gurunya juga. Jadi nggak istilahnya enak aja ya kan, murid-murid sendirian dilepas di Bali kayak jangan begitulah. Nah, yang namanya SMK Teladan itu banget kelas 10 waktu itu 2015 kakak banget, itu perjalanannya itu 6 hari 5 malam. Yaitu pertama dari Jakarta kami berangkat itu OTW ke Purwokerto. Di Purwokerto itu ngapain aja sih kak? Nah di Purwokerto nanti kakak jawab ngapain di sini dari itu habis ini. Nah dari Purwokerto itu kami ke Kebumen, terus ke Yogyakarta dan Magelang, karena itu satu paket ya. Yogyakarta tour itu kalau ke Yogyakarta pasti sepasang dengan Magelang ya, Borobudur. Nah habis itu kami ke Bandung, lalu kembali ke Jakarta. Kelas 2-nya kakak kelas 11, backtrack dikit, mundur sedikit. Kelas 10 itu kakak study tour-nya itu dengan kakak kelas 10, kelas 1 ya, 1 SMK. Lalu jalannya itu dengan kelas 11, kakak kelasnya, satu angkatan di atas kakak. Nah, kakak naik ke kelas 11, 2016, kan ada kelas yang baru nih, kelas 10. Itu kami kelas 10 dan 11, kami berangkat 10 hari, 9 malam, itu dari Jakarta, itu OTW ke Malang. Dari Malang kemudian ke Bromo, kemudian Bromo itu langsung ke Bali, lalu dari Bali itu ke Lombok,
nyebrang lagi naik ferry ya, dari Jawa ke Bali naik ferry, Bali ke Lombok itu naik ferry, baliknya juga sama, overland ya naik bis. Nah, dari Lombok itu kemudian balik lagi ke Bali, tur di sana, lalu kemudian pulangnya ke Jakarta via Jawa, jalur yang sama. Nah, di study tour kapan aja sih? Jelas ini memadukan keseruan pariwisata jalan-jalan dan juga intensitas pentingnya pendidikan di jenjang SMK. Nah, di study tour itu, ini yang namanya perjalanan wisata ini, mungkin buat teman-teman yang pernah merasakan, ini bukan jalan-jalan seperti di SD atau SMP ya. Kan kalau SMP itu misalnya ke Taman Safari, jalan, Taman Safari, mungkin ke Taman Safari, kemudian lihat-lihat, mungkin makan, mungkin ada pengumuman sedikit, lomba kecil, balik pulang. Nah, bukan kayak gitu. Study tour ini teman-teman semuanya, yang namanya perjalanan dunia wisata, SMK, pariwisata, dia ini memiliki aneka rangkaian tugas. Tiap sekolah beda, tapi beda sama SMK Teladan. Kalau di SMK Teladan tuh tugasnya kayak gimana aja tuh? Itu masih tersangkut pada pariwisata atau gimana? Nah, jelas yang namanya study tour ini, yang namanya perjalanan wisata, UPW-nya ikut, APH-nya, perhotelannya pun ikut. Karena mereka itu saling melengkapi. Wah, dibilang APH lebih keren dari ULW, ULW lebih canggih, lebih gokil daripada APH. Wah, APH capek ngurusin koper-koper doang di hotel. Wah, ULW harus banyak ngomong, banyak hafalan. Lah ini kan ada plus minus masing-masing. Balik lagi seperti yang kakak bilang tadi, yang kakak sampaikan tadi, setiap orang dan setiap tempat itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Kembali ke study tour. Study tour ini, teman-teman semuanya, yang namanya study tour di SMK Teladan itu, ULW dan APH ini berkoordinasi, bekerja sama. Dari tim guru ini nanti akan mempelajari daftar absensi kehadiran. Dari daftar kehadiran ini, pesertanya ini, kan ada ULW, ada APH. Ada kelas 10, ada kelas 11. Ini kan ya? 10 ULW, 10 APH. 11 ULW, 11 APH. Ada 4 jurusan nih. Ya kan ya? Bisa juga kalau lewat itu darurat, bisa juga digabungin kelas 10, 11, 12. Biasanya, nggak semua kelas itu mau, istilahnya kelas 10 itu mau bergaul, bergabung, ngobrol, atau bekerja sama langsung dengan kakak kelasnya. Kakak kelasnya itu juga belum tentu akrab langsung dengan adik kelasnya. Oh, tidak seperti itu di SMK Teladan dan study tour. Di study tour itu yang namanya semua kelas itu dan setiap siswa itu akan disilang pasangkan, yaitu dicocok-cocokkan dengan aneka tim dan pelajar-pelajar lain yang mereka jarang berinteraksi. Jadi contoh, ada sebuah misalnya geng yang kelompok, misalnya teman nih A B C D E 5. Nah, FGH ya kan kelompok lain yang tadinya itu kalian itu istilahnya berlima, ini setiap hari ngobrol terus di SMK Teladan tak terpisahkan, ini pasti dipecah. Misalnya di hotel itu nggak senama, misalnya cewek 5 ya kan, itu di hotel itu dipisah. Bergabungnya itu dengan adik-adik kelasnya atau kakak kelasnya, dipasangkan seperti itu supaya kemampuan interaksi sosialnya, berkomunikasi dengan kakak kelas dan adik kelas itu terjalin dan dipertajam. Tugas-tugasnya kalau mau tanya lebih spesifik, lebih khusus apa aja Kak? Contoh yang pertama dari SMK Teladan itu, yang paling umum contohnya itu di SMK Teladan pagi-pagi itu selalu sebelum study tour itu briefing pagi-pagi. Nah, briefing pagi-pagi jelas maksudnya berdoa segala macam ya. Diberitahu oleh kepala sekolah, jangan begini, jangan begitu, kamu ikutin kata-kata gurunya ya segala macam. Nah, seperti itu. Nah, begitu briefing selesai, nanti ada petugas porter, petugas baggage handling, yaitu bekerja selayaknya porter di hotel. Mereka itu tugasnya itu adalah mengangkuti koper-koper dari sekolah, punya teman-teman semuanya dan para guru itu diangkutin ke bis. Nggak sendirian, jelas rame-rame. Jadi satu petugas itu megang 2 koper kan ya. Nah, megang 2 koper dari sekolah itu dianterin, dibawa ke bis, nanti ngebantuin supir kedua dan co-driver untuk memasukkan koper-koper ke dalam bis. Begitu istilahnya nyampe hotel, itu biasanya udah ganti hari ya. Misalnya berangkat yang pertama, malam pertama itu on board, tidur di bis, misalnya contohnya.
baru check-in itu di malam kedua di hotel. Nah, itu udah bergantian hari, petugas porternya itu udah ganti lagi. Yang istilahnya belum merasakan menjadi petugas porter, ngangkut koper-koper ke bis, itu istilahnya itu berarti petugasnya itu menuruni koper-koper dari bis, dibawa ke lobi hotel. Nanti kemudian begitu udah dapat kamar dan kunci, itu kopernya itu kan ada baggage tag-nya ya, ada namanya kopernya itu disiapkan nanti. Nah, itu kemudian nanti koper-kopernya itu diangkut semua, diantarin ke kamar masing-masing. Jadi seperti itu. Itu yang pertama tuh, baggage handling. Kedua, balik lagi yang tadi tuh, kan seperti singgung tadi check-in hotel ya. Nah, ada juga petugas check-in. Petugas check-in ini tugasnya ini adalah melakukan proses check-in buat teman-teman dan guru-guru. Nanti kemudian dapat kunci, itu dibagiin tuh kuncinya. Dan mereka itu juga ada bertugas ngebantu guru-guru ngebagiin kamar. Misalnya A, B, C, D, E itu kamar 101, kamar 102, F, G, H dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk petugas yang ketiga, tim check out, yaitu begitu udah selesai ngumpulin semua kunci, mastiin nggak ada yang ketinggalan di kamar masing-masing, nggak ada kerusakan, nggak ada barang yang barang punya hotel yang diambil. Lalu kemudian membantu guru-guru dan para staff untuk proses check out, meninggalkan hotel. Itu ketiga. Nah, berikutnya yang keempat itu ada juga nih yang menurut kakak cukup seru, ada petugas namanya morning call. Morning call ini teman-teman semuanya adalah petugas study tour terdiri dari siswa-siswi yang tugasnya itu bangun lebih pagi dari teman-teman yang lain. Tugasnya itu simpel, yaitu membangunkan teman-teman yang lagi tidur di hotel. Nah, jelas ada caranya nih, ada adabnya. Nah, dia itu kemudian istilahnya itu nggak istilahnya pakai kamar, pakai telepon kamar hotel ya. Bisa seperti itu, cuma menurut kakak itu kurang efektif. Kira-kira kenapa alasannya? Mungkin karena setelah diangkat teleponnya ditutup terus tidur lagi mungkin. Nah iya, itu dia. Nah, yang terjadi waktu itu adalah kalau study tour itu, kalau istilahnya dia nelpon kamar yang lain, kan di hotel itu ada telepon ya. Kita telepon misalnya nih, kalian tidur di kamar 101. Kalian pencet 102, itu artinya telepon akan menghubungi telepon di kamar 102. Bisa melakukan morning call seperti itu, tapi kurang efektif. Itu tadi, begitu yang teleponnya, wait, lo morning call ya, ini morning call, lo bangun, udah pagi, kita mau berangkat lagi. Itu tuh gitu ya, tidur lagi. Nah, makanya morning call itu tugasnya itu bangun lebih awal, mencari petugas morning call yang lain di kamar masing-masing, talk ya, dan kemudian istilahnya itu mereka mendatangi semua kamar-kamar yang ditempati oleh peserta study tour-nya. Jelas kamar yang istilahnya tamu lain gak usah diketok lah ya. Nah, tetapi tantangannya adalah itu dia, murid-murid itu nggak semuanya itu langsung semangat 45 bangun. Ada yang tidurnya itu digebukin istilahnya kagak langsung bangun ya kan. Nah, jadi tantangannya seperti itu. Nah, kakak ingat banget waktu itu di Bali ya, Hotel Made namanya. Hari itu adalah hari kakak guiding. Hari kakak guiding, melakukan tugas pemanduan. Waktu itu kebetulan juga kakak morning call. Nah, karena itu istilahnya morning call itu temen kakak dibangunin agak susah, kakak siram. Bukan pakai ember enggak, atau gayung enggak, pakai istilahnya pakai gelas. Akhirnya hasil yang terjadi bangun. Apalagi air di hotel itu bisa dibilang cukup dingin ya. Nah itu adalah petugas morning call. Petugas berikutnya itu seperti kakak singgung juga, yaitu petugas guiding untuk ULW. Teman-teman yang ULW di sini memilih jurusan pariwisata di SMK pariwisata itu di study tour akan mempraktekkan guiding, yaitu pegang mic di bis, di depan bis menghadap ke semua pesertanya yang ada di bis. Kemudian mereka itu melakukan perkenalan, menyampaikan isi guiding pemanduan pariwisatanya, lalu penutupan. Nah, ya, mirip-mirip PKL gitu ya. Memang, itu dia PKL langsung sebetulnya. Jadi kalau bisa dibilang study tour itu PKL mini sebetulnya, PKL kecil istilahnya. Karena langsung mempraktekkan yang dipelajarin. Itu untuk yang petugas guiding. Lalu kemudian lagi untuk tim APH dan ULW ada juga istilahnya itu, tugasnya itu mereka itu interview. Interview kan wawancara kak. Emang mau interview PKL? Bukan. Interview di sini mereka wawancara, berdialog, ngobrol dengan bule.
dengan turis mancanegara, wisatawan asing. Mereka istilahnya itu dikasih step by stepnya, tanyain salam, kemudian istilahnya memperkenalkan diri, kemudian istilah itu menanyakan nama mereka dan negara mana, pendapat mereka tentang Indonesia dan sebagainya. Kemudian disuruh dokumentasi pakai foto dan video. Nah, itu kan conversation langsung kan, sama ngobrol langsung sama turis asing. Biasanya banyak di kawasan Jogja dan di Bali, banyak turis asing bicara bahasa Inggris. Nah, itu ditugaskan seperti itu. Dan kemudian percakapan itu dicatat dan dokumentasikan. Nah, untuk yang tim perhotelan itu ada juga housekeeping. Begitu istilahnya pagi di hotel lu udah bangun, itu kan kamar jelas nggak serapi pas datang dong, kan udah pada tidur, kemudian mungkin ada yang makan ngemil di sana, ngecas segala macam. Nah, tim APH ini nanti dibagi-bagi ya. Semua itu pasti mendapat giliran tugas. Jadi jangan berharap kalau istilah kalian itu namanya itu agak susah ditemukan. Wah, ntar gua setelah itu semoga nggak banyak tugas. Itu pasti yang penyusun jadwal tugas tadi itu pasti akan teliti dan memastikan semuanya itu akan mendapatkan tugas masing-masing dan digilir nggak tiap hari. Nah, petugas tim APH, murid-muridnya APH yang udah guiding, tim yang APH itu murid-muridnya itu di hotel itu membereskan, istilahnya itu making bed di kamar masing-masing, didokumentasikan dan memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Nah, itu yang step berikutnya. Kemudian salah satu tugas berikutnya lagi ada flag carrier dan banner carrier, pengibar bendera dan pembawa bendera. SMK Teladan, nggak semua SMK itu ada benderanya ya. SMK Teladan itu ada, ya pas tadi itu membawa bendera SMK Teladan, ada spanduk atau banner. Petugas ini simple sebenarnya. Tugasnya itu adalah memastikan bahwa si bendera dan spanduk ini, banner tour ini terbawa terus. Jangan misalnya itu, wah udah nyampe misalnya Candi Prambanan, ternyata bannernya itu ketinggalan di bis. Kalau itu terjadi, ambil. Istilahnya itu si Murti ini ambil ke bis, ke parkiran, langsung kemudian istilahnya itu ke tempat berkumpul lagi sebelum masuk. Karena kalau udah keluar itu ya nggak bisa. Nah, singkat cerita, si petugas pembawa bendera, flag carrier dan banner carrier ini memastikan bahwa alat mereka itu tidak ada yang tertinggal. Jadi seperti itu. Ada juga untuk teman-teman yang muslim yang istilahnya melakukan sholat. Kan sholat itu kan kalau di perjalanan itu lebih dari 83 km, sholat 5 waktu itu ada keringanan. Zuhur dan asar bisa dimasukkan di salah satu waktu. Jadi misalnya sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, dan maghrib dan isya itu bisa misalnya dimundurin di waktu isya, bisa seperti itu. Namanya sholat jamak. Nah, dan yang rakaatnya 4 rakaat itu bisa disingkat menjadi 2 rakaat jamak qashar. Nah, nanti ada petugas-petugas yang siswa-siswi yang muslim itu memandu, mengarahkan teman-temannya itu pada sholat, memastikan semuanya sholat sesuai prosedur dan jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi seperti itu. Terakhir juga misalnya lagi itu kalau setelah itu ada juga siswa-siswi yang bergabung di tim dokumentasi, yaitu membantu para guru itu memotret dan memvideokan suasana studi itu seperti apa. Juga ada juga nih namanya timekeeper, yaitu ngecek waktu. Loh, kok waktu kak? Buat apaan? Setiap siswa-siswi SMK Teladan itu kami pasti ada yang namanya checklist. Checklist apa sih? Checklist atau jurnal study tour itu isinya adalah serba-serbi informasi yang harus diisi oleh siswa-siswi selama study tour. Nggak cuma profil nama, tapi ada juga nih informasi restoran, informasi objek wisata, informasi hotel, dan lain sebagainya. Nah, nanti salah satu petugas juga itu di study tour itu, namanya itu tim checklist, itu biasanya 4 orang. Itu tugasnya itu adalah mewawancarai petugas restoran, petugas objek wisata, atau staf di hotel, di akomodasi, di penginapan ya. Lalu kemudian istilahnya itu, mereka itu mencatat di satu jurnal, ya kan? Mencatat di satu jurnal, dan teman-temannya itu, petugas checklistnya itu, yang 3 orang lainnya itu menstempelin semua jurnal-jurnal yang lain punya teman-temannya. Tapi nggak ditulisin ya, karena kan punya pemilik jurnal masing-masing. Nah, jadi istilahnya itu, contoh nih, kakak, petugas checklist nih, interview misalnya di restoran apa ya namanya, Semoga Kenyang misalnya. Nah, restoran Semoga Kenyang nih,
Kakak misalnya ada sama teman kakak, misalnya itu contoh si Toben, Haris, dan Diko misalnya, angkatan kakak juga. Kakak, Kak Irvin, Toben, Diko, dan Haris, 4 orang. Kakak ini kemudian membawa checklist semuanya dikumpulin, interview nih sama petugas restoran. Kakak tulis di checklist punya kakak, yang lain itu ngebawain satu moto, satu kemudian stempelin, semua udah lengkap di stempelin. Kan punya checklist punya kakak isi, nanti yang lain istilahnya itu ngeliat punya kakak. Nah jadi seperti itu petugas checklist. Dan kemudian ada jadwal jam-jamnya itu pasti dipastiin. Berangkat dari SMK Teladan jam berapa, di tol itu berapa jam, lalu kemudian di rest area berhenti berapa menit. Itu banyak juga ya detail-detailnya. Iya, nah itu dia. Itulah kurang lebih singkat cerita dari tugas-tugas selama study tour. Ya, Gitu. waduh banyak banget ya tugas-tugas. Iya, jadi ya memang kadang-kadang salah saya itu dia. Kadang-kadang tugas itu banyak tugas sih, banyak praktek ya, itu dia. Tinggal pilih, maksudnya kalau SMA memang lebih banyak teori dan menghafal, atau SMK istilahnya itu memang agak lebih capek, tapi ya istilahnya mainnya itu di praktek. Jadi seperti itu, terutama pas tadi tuh. Iya benar-benar. Waduh, udah 1 jam lebih nih kita di sini ternyata Kak. Waduh. Nggak berasa ya? Kita mau buka Q&A tapi moderatornya lagi pergi ya. Iya. Terima kasih banyak Kak Irvin, dan juga informasinya luar biasa banyak banget Iya. ya. Sampai di pengunjung hari mau ditutup. Oke, mungkin kakak tutup sedikit dengan sedikit miskonsepsi ya tentang pariwisata. Sedikit informasi ya, kalau yang namanya prospek bekerja itu, pesan kakak itu jangan meniru orang lain. Kita mengambil inspirasi dan pelajaran boleh dari orang lain, jelas bagus banget seperti itu. Tetapi jangan memaksakan diri kita harus seperti orang A, B, dan C. Perjalanan hidup kalian, perjalanan hidup kita masing-masing itu berbeda. Banyak orang posting di medsos itu, pencapaian mereka. Mungkin mereka punya HP baru, mobil baru, mereka lagi jalan-jalan di mana segala macam. Nah, itu adalah pencapaian mereka. Di balik satu kesuksesan itu ada 1000 duka atau 1000 kegagalan. Artinya jalani hidup ini, maksudnya itu jangan dipaksakan dengan mengambil kita jurusan yang tidak diinginkan. Artinya, seandainya jiwa kita ingin jadi istilahnya itu jualan sate, gas. Kalau istilahnya pengen jadi pramugari pesawat, ambil. Kalau ada istilahnya lowongan jadi dokter hewan, dan kemudian kita memang bisa dan mau, kenapa tidak? Nah, pesan kakak itu untuk mengakhiri podcast kali ini simple sebetulnya, yaitu 3 tadi. Dari segi 3 keberhasilan itu ada 3 sisi dan 3 sudut. Simpelnya itu butuh niat, usaha, dan doa. Pertama kita istilahnya niat, kita kemudian melakukan persiapan. Karena di bahasa Latin itu ada istilahnya itu ungkapan amat victoria curam. Amat victoria curam itu adalah victory last preparation. Keberhasilan itu mencintai persiapan dan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha memberi kesuksesan keberhasilan. Ibarat kalau kata Jazz No Limit, pemain Mobile Legend di Indonesia terkenal banget ya. Jazz No Limit bilang do our best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya itu ke Tuhan. Lakukan, siapkan yang terbaik dan biarkan istilahnya itu Tuhan yang handle sisanya. Ya baik, yang benar itu dari Tuhan ya, artinya yang benar itu semuanya itu selalu pasti dari Tuhan. Kalau kakak salah, baik kata-kata dan perbuatan mungkin kurang mengenakan untuk para pendengar dan viewer yang terhormat, kakak mohon maaf banget. Karena balik lagi kakak adalah manusia biasa, penuh kesalahan dan dosa, baik kata-kata dan perbuatan sekali nggak sengaja, kakak mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya ya, dan atas undangannya di podcast SMK Teladan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Irvin. Terima kasih juga untuk para penonton. Apa moderator kita bisa Q&A? Mungkin yang ada pertanyaan Ya, boleh mungkin ada ditanyakan. pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar mengenai SMK Pariwisata atau selanjutnya selebihnya. Belum ada yang nanya sih.
Atau mungkin karena ini perdana, mungkin boleh jadi komentar-komentarnya ini, pertanyaannya ini bisa untuk podcast berikutnya. Bisa jadi itu. Benar sekali. Jadi istilahnya itu kalau ada pertanyaan, ya tinggal langsung kirim aja ke komen atau di istilahnya itu di medsos SMK Teladan. Nanti bisa kita pilih beberapa yang paling menarik, paling gokil, bisa kita jelaskan, terangkan di podcast SMK Teladan yang berikutnya. Terima kasih banyak, hari ini tuh benar-benar ya informasinya banyak sekali ya. Dan juga terima kasih untuk kata-kata terakhirnya. Dan untuk para penonton, terima kasih sudah mendengarkan. Setelah masuk ke kuping kanan, jangan keluar kuping kiri ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kemudian hari.